Halo, selamat malam Cuan Troopers. Balik lagi ya dengan Sukor Sekuritas dengan Titox kita di hari Selasa malam ini. Nah, untuk malam hari ini teman-teman, judul dari topik pembicaraan kita adalah meneropong peluang window dressing di akhir tahun 2023. Ya teman-teman ya, jadi tinggal beberapa hari lagi kita sudah memasuki bulan Desember. Jadi momen window dressing atau topik window dressing ini akan sangat penting ya untuk kita bahas. Nah seperti biasa untuk TikTok itu adalah diskusi ringan ya teman-teman ya. Jadi harapannya buat kita adalah supaya bisa update ya mengenai perkembangan market sekarang dan tentunya mendapat insight dari profesional atau influencer pelaku pasar modal ya. Nah, untuk malam hari ini teman-teman kita ada kedatangan Calvin Cheng ya. Jadi Calvin ini adalah co-founder dari Cuan Time. Nah, teman-teman boleh nih nanti nanya-nanya sama Bro Calvin mengenai Cuan Time ya. Mungkin di sini teman-teman Cuan Troopers sudah ada yang tahu apa itu Cuan Time, tapi boleh nih ngobrol-ngobrol langsung atau tanya mengenai Cuan Time. Karena di dalam dunia pasar modal atau kita berinvestasi ya teman-teman, komunitas itu sangat penting. Karena sangat susah sekali ya kalau misalnya kita baru mau mulai berinvestasi atau trading tapi tidak ada komunitas atau mungkin bisa dibilang juga teman yang membantu. Jadi memilih komunitas itu juga penting. Seperti di Sukor Sekuritas ya. Jadi memang kita juga punya Telegram di mana dalam Telegram ini kita memiliki beberapa channel yang bisa membantu teman-teman untuk bertukar pikiran ya atau diskusi dengan teman-teman Cuan Troopers lainnya. Nah buat kalian yang belum punya akun RDN bisa buka di e-firm.sukorsekuritas.com yang ada di komen ya yang udah dipin. Oke. Nah, jadi kita akan coba cari ya Calvin di sini. Halo bro, Calvin. Halo Jo, halo, halo Cuan Tupers. Oke. Oke, Ya, jadi oke. pertama-tama thank you banget ya bro ya untuk waktunya diluangkan buat Sukor Sekuritas. Jadi ini pertama kali kan bro Ya, ya lu live kan sama live Sukor ya. bareng. Cuan Ya, Troopers. Jadi thank you, thank you. sedikit pengenalan nih. Jadi emang Calvin ini nggak cuma influencer di pasar modal atau bisa dibilang co-founder dari Cuan Time, tapi juga sahabat dari gua juga gitu Yo, ya. Jadi buat teman-teman Cuan Time supaya tahu. Jadi ini kesannya mungkin diskusinya arahnya kita memang selalu ringan ya, ya bro ya kalau TikTok kan. Karena kalau yang serius-serius di IG live dengan waktu yang cuma kurang lebih atau kurang dari sejam itu kan ya, kurang efektif begitu kan. Tapi sebisa mungkin kita jawab ya semua pertanyaan-pertanyaan dari Cuan Troopers. Pasti mereka juga ada pertanyaan nih bro tentang saham biasanya. Dan buat teman-teman nih tahu Calvin ini juga seorang technical analyst ya. Jadi mungkin bisa dibantu juga dianalisa saham-saham kalian yang ingin kalian tanyakan. Oke, gitu bro. siap. Nah, Thank you. sebelum kita mulai nih bro, kira-kira lu boleh perkenalan dulu nggak nih kira-kira pengalaman lu singkat aja Ya, di dunia pasar modal tuh gimana dan sebagainya, boleh nih di-share sama teman-teman contoh. oke. Thank you Jo, by the way. Dan by the way, thank you juga buat Sukor juga yang udah invite ya. Beberapa kali kan sama Cuan Time sama founder kita, Bro Henry gitu ya. Beberapa kali juga Jo suka join juga bareng gitu. Nah, ya kebetulan emang kita kenal udah cukup lama juga sama Joe juga nih karena kita sempat project bareng juga ya, pernah kita ngerjain bareng juga. Jadi thanks a lot lah, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Jadi thank you ya buat juga Cuan Tupers juga yang juga join hari ini nih 39 orang. Thank you. Nah mungkin perkenalan diri terlebih dahulu kali ya. Perkenalkan Cuan Tupers, nama saya Calvin Agustinus, sejati bisa dipanggil Calvin Cheng. Kenapa panggilan inilah panggilan market aja ya. Biasanya kan kalau nama market beda-beda tuh gitu ya. Gitu. Jadi panggilan market aja. Jadi panggilannya bisa Koko Cheng, Koko Calvin, ya terserah mau panggil siapapun gitu ya. Nah, kalau saya pribadi di dunia financial market udah dari tahun 2017, 2018 gitu ya. Jadi udah cukup berapa lama tuh? 6 tahun, 7 tahun ya di market. Tapi awalnya memang terjun di forex gitu ya. Jadi forex dulu terjun.
baru ketika tahun 2020, 2019 tuh baru masuk ke saham. Jadi benar-benar literally saham tuh 2019, jadi sebelum itu di forex gitu ya. Jadi ke sana, nah akhirnya mulai terjun juga di NFT ya, kripto. Jadi belajarin juga di dunia financial market tuh seperti apa sih. Jadi nggak cuma di satu bucket doang ya. Cuman paling besarnya memang di saham. Kenapa? Karena saham ini eh, salah satu faktornya adalah kita bisa taking control duit kita gitu. Jadi kita bisa anggapannya investasi ataupun trading ya, kita kalau bisa di sini trading ya, kita bisa lihat secara jelas nih barangnya tuh di mana gitu. Jadi kita bisa kelihatan. Kalau misalkan di kripto ya, kalau kripto kan memang global marketnya gitu. Dan kalau apalagi forex kita kan terasa cuma by kontrak doang, nggak ada fisiknya. Sedangkan kalau saham ya kita bisa mempunyai, anggapannya kita bisa saham BCA ya, kita punya jadi kepemilikan di BCA gitu. Walaupun cuma 0,001% doang gitu. Cuman at the end kita punya kepemilikan di sana gitu. Jadi that's the thing sih. Jadi kenapa saya pribadi mungkin kenapa terjun di saham juga karena itu. Karena at the end mau cari duit dari kerja, dari usaha, mau dari forex, mau dari kripto, ujung-ujungnya taruh di saham. Kenapa? Karena lebih aman, lebih safety, dan lebih liquid juga. Gitu. Itu sih. Oke. Siap, thank you banget ya bro ya untuk penjelasannya. Jadi tadi kalau yang dari gue dengar, jadi penjelasannya adalah lu itu awal mulanya forex duluan gitu ya. Ya, jadi mungkin lebih banyak. Jadi soalnya yang gue dengar orang yang mulainya dari forex sama yang langsung duluan ke saham itu mungkin strategi investasinya atau pemahamannya bisa berbeda gitu kan. Betul. Melihat market begitu kan. Karena mungkin kayaknya forex mostly ya yang gue lihat sih orang yang forex duluan kayaknya pas masuk ke market, ke pasar modal itu lebih teknikalis saja sih gitu kan. Jadi lebih melihat chart dan sebagainya dan tentunya dengan pengalaman lo gitu kan, dan juga mungkin expertise lo juga bisa ngebantu nih sama teman-teman Cuan Troopers nanti analisa saham mereka, atau mungkin ada tips-tips yang bisa lu share juga kan. Oke, jadi kita masuk dulu kali ya ke topik dari pembicaraan kita malam hari ini. Jadi kalau misalnya kita kan memang IHSG hari ini itu naik ya bro ya, 0,39%. Dan kalau misalnya kita lihat dari hari ini ke belakang, 5 hari ke belakang itu memang naiknya masih 1,15%. Begitu kan, dan masih bisa dibilang sebenarnya market masih cukup sideways sekali ya. Tergantung dari timeline juga sih kita ngeliatnya gimana. Nah, seperti pertanyaan yang gue tanyakan ke semua narasumber atau influencer yang gue ajak ngobrol di TikTok, tanggapan lo mengenai market kita itu sekarang gimana nih? Boleh di-share sama teman-teman yang lagi nonton malam hari ini. Oke, boleh. Sebenarnya ya kalau misalkan untuk IHSG sendiri, sebenarnya gue pribadi cukup confident sih Joe untuk IHSG, karena kan kita udah memasuki akhir tahun juga gitu ya. Dan pembahasan hari ini kita ngomong window dressing juga nih. Jadi kebanyakan emang di akhir tahun kan orang-orang bahas window dressing, Santa Claus rally gitu ya. Jadi nanti kita akan coba bahas. Cuman basically kalau kita ngomong secara teknikal sebenarnya gue pribadi ada share juga di Instagram gue ya every week gitu ya, pandangan mengenai IHSG itu seperti apa setiap minggunya. Memang kemarin tuh sempat turun sampai ke level 6.800, 6.600-an gitu ya, lately di 2 minggu lalu gitu ya. By the way, sorry gue motong nih bro. Gue mau inform, kalau misalnya lu mau switch kamera, nunjukin layar lu juga boleh ya. Biasa banget, jadi kalau lu mau nunjukin chart dan sebagainya, ke depannya kalau lu mau show something, boleh banget. Thank you. Tapi nggak apa nih, ini cuman glimpse aja sih, karena kalau kita ngomong nanti by chart, kayaknya nanti mungkin next kali ya. Boleh. Ini lebih into. Jadi kalau untuk secara harga sekarang kan IHSG 7.000 ya, 7.041. Jadi masih menurut gue pribadi masih cukup kuat untuk naik ke atas lagi 7.100, 7.150 ini kalau opini gue pribadi. Kenapa? Karena gue ngelihat kemarin bottoming yang di 6.800 tuh ada kemungkinan dia changing direction dari awalnya sideways tadi dibilang Joe to bullish lagi. Gitu. Jadi memang tunggu satu movement ahead ke 7.100, kalau dia bisa sampai ke area itu ada kemungkinan IHSG lanjut bullish lagi. Gitu, karena ya kan lately dari Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Agustus itu kan masih sideways mulu ya harga IHSG gitu ya. Beberapa saham juga gitu-gitu doang. Gitu. Jadi kalau banyak yang bilang saham sepi ya, banyak kan kalau orang-orang market gitu ya, saham sepi ya memang benar adanya sepi juga. Walaupun dibandingin sama Covid ya, kalau kita ngomong Covid. Cuman kalau gue pribadi ngelihatnya justru ini market realnya gitu loh. Kenapa? Karena Covid kan emang
orang-orang berbondong-bondong gitu ya, tiba-tiba oh udah masuk saham ya, even semua lah, kripto semua sama ya, forex juga sama, orang terjun di sana sini karena punya waktu gitu ya. Sekarang udah balik ke normal lagi, orang-orang udah fokus kerja lagi, fokus bisnis lagi, jadi ya bener-bener ya udah investasi aja deh. Yang trading ya yang trader doang nih, yang bener-bener trader doang, udah bukan yang retail, bener-bener retail lagi gitu. Jadi makanya that's why sekarang butuh ada momentum-momentum lagi, contoh kayak misalkan kayak gini window dressing ya, kita lihat kan kemarin beberapa saham juga naik kayak Goto ya, terus apa brand ya kan, brand naik cuan ya, itu kan emitennya Pak Prajogo gitu ya. Jadi banyak banget sentimen-sentimen positif yang bagus di market, jadi bikin orang tuh tertarik lagi, bikin orang tuh interest, oh ini lagi oke nih, oke marketnya lagi ada sentimen positif, itu baru masuk. Nah biasanya ketika kayak gitu marketnya akan balik naik lagi. Nah itu makanya kalau menurut gue pribadi Jo, jadi kalau untuk sekarang IHSG menurut gue masih cukup positif banget menurut gue ya, bisa sampai 7.100, 7.150 gitu ya. Hopefully bisa kecapai di akhir Desember ini. Nah kemungkinan nanti kan beberapa saham-saham kayak contoh saham banking gitu nanti juga pasti naik juga gitu. Itu sih untuk IHSG ya. Oke, thank you bro ya Yep. jawabannya. Jadi menurut dari pandangan Calvin gitu ya teman-teman, ISG itu positif begitu kan, karena dari yang gue lihat juga sebenarnya akan selalu ada opportunity juga sih ya kan, yang bisa kita lihat di dalam market gitu. Mungkin kemarin ada minim sentimen, ada sentimen negatif, ada sentimen positif. Sebenarnya semuanya ini ada kesempatan tetap bisa kita ambil gitu kan, dari segala aspek inilah ya bisa dibilang. Nah oke, thank you banget tadi lu mention banyak poin-poin penting. Tadi salah satunya adalah mengenai momentum gitu kan. Momentum juga kadang-kadang berkaitan dengan sentimen yang ada kan. Betul. Jadi di Cuan Troopers yang nonton malam hari ini Kal, biasanya memang pemahamannya itu berbeda-beda begitu mengenai investasi dan trading gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman kita yang nonton malam hari ini baru mulai investasi dan sebagainya, dan kalau ngelihat berita itu mungkin masih ada yang ditelan bulat-bulat, ada yang belum tahu nih mau milah-milah berita yang diikutin yang mana dan sebagainya, bingung gitu kan. Mungkin dari lu sendiri bisa nggak di-summarize aja, ada nggak sih sentimen-sentimen pasar modal yang cukup menarik atau mungkin perlu Cuan Troopers untuk pantau gitu kan. Contohnya gue kalau TikTok nih sama influencer biasanya ngomongin suku bunga tuh dari tahun lalu bro, jadi nggak ada habis-habisnya tuh sentimen suku bunga gitu kan. Jadi mungkin ada nggak sentimen apa lagi yang bisa lu share perkembangannya, mungkin teman-teman Cuan Troopers jadi bisa lebih selektif gitu kalau lihat berita. Ada nggak yang mau di share nih? Gue udah di-cut duluan nih, tadi mau ngomong suku bunga cuma di-cut duluan sama gue, jadi gue mesti ganti lagi. Gak apa guys ya. Gue pengen dengar sentimen suku bunga dari seorang Calvin itu apa nih? Nggak, bercanda aja, bercanda. Jadi basically kalau gue pribadi, gue ngeliat kalau di IHSG ya, IHSG sendiri itu sentimen yang paling mendekati adalah pemilu. Gitu ya. Ini udah mulai nih ya, karena udah mau akhir tahun 2023, tahun depan pemilu ya. Dan banyak juga dana-dana juga baru masuk lagi nih ke market. Gitu ya. Jadi that's the thing juga, pemilu ya, itu jadi salah satu sentimen, bisa jadi positif bisa jadi negatif loh. Ini jadi bisa dua sisi ya. Ada beberapa mungkin emiten yang bakal keangkat ya, nanti mungkin nggak bisa di-spill dulu juga, cuman basically pasti nanti kalian tahu lah ya apa gitu. Jadi biasanya ada sentimen-sentimen bagus untuk saham-saham tertentu, ada juga yang bikin jelek sentimen juga di market-market tertentu. Jadi selalu ada dua point of view ya guys. Jadi kalian juga mesti ngeliat ini point of view gede gitu. Jadi pemilu. Kedua, salah satu emang the Fed juga, ya, nggak ngomong suku bunga tapi the Fed. Ya, memang the Fed nih lately kan juga update juga buat para Cuan Troopers kan, kemarin kan masih ditahan suku bunganya ya, 2 bulan ditahan. Ada kemungkinan next month ya, Desember tuh ditahan lagi juga, karena mereka udah lebih dovish tuh lebih udah lebih ngeliatnya tuh nggak, ya udah ini kita coba nahan suku bunga dulu, lihat dulu seperti apa kedepannya, nggak terlalu terburu-buru untuk naikin suku bunga lagi atau nurunin suku bunga lagi, biar lihat dulu nih inflasi gimana. Dan terbukti kan kemarin inflasi juga turun dari sebelumnya 3,7% jadi 3,2%. Jadi which is ini good things. Walaupun memang secara pengangguran sebenarnya naik tuh tingkat penganggurannya gitu ya. Cuman NFP juga turun ya, November payroll juga turun, dan tapi dia punya tujuan besarnya inflasi turun tuh ya pelan-pelan tuh tercapai walaupun target mereka 2% gitu. Jadi itu good thing juga buat US gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah ya akhir tahun nih ada window dressing sama satu lagi Santa Claus Rally. Ya, biasanya rata-rata
hampir bisa bilang 90% tuh bulan Desember tuh saham-saham IHSG tuh naik. Di close-nya selalu hijau. Gitu, dan kita bisa lihat saham-saham akhir tahun, contoh saham-saham banking mulai rise lagi gitu ya. Saham-saham telekomunikasi mulai naik lagi juga gitu. Nanti mungkin saham-saham energi kan biasa tuh ya, momentum seasonal beberapa naik lagi juga. Jadi ya hopefully ini salah satu jadi sentimen positif juga. Jadi biasanya akhir tahun tuh selalu jadi sentimen positif buat di market, orang-orang biasa nyari cuan nih gitu. Itu sih. Oke, thank you ya bro ya. Ya, jadi ada beberapa hal lah yang lo mention ya yang menjadi pendongkrak untuk momentum di akhir tahun 2023 ini ya bro ya. Ya. Jadi yang paling memang kita mau bahas adalah tentang window dressing begitu kan. Tadi juga lo udah mention politik nggak? Kalau musim politik nih menurut lo sesuatu yang penting juga nggak nih? Penting banget dong, penting banget. Yeah. Karena justru pemilu tuh biasa mengucurkan gitu. Walaupun gue pribadi belum waktu back sebelum yang terakhir pemilu itu gue belum masuk ke market saham gitu ya. Cuman kita bisa ambil nih, lihat secara historical, dana yang di market tuh lumayan gede begitu pemilu gitu ya. Itu sih. Oke, sip. Sebelum kita lanjut nih ke topik berikutnya, dengan semua yang udah lu jelasin tadi dari awal nih, dari summary market begitu kan, dari sentimen-sentimen yang ada begitu kan, dan tanggapan lu juga dengan market kita sekarang gimana, menurut lo ini tuh momen wait and see atau ada opportunity yang bisa diperhatikan nih di sini? Oke. Sebenarnya kalau gue pribadi, ini sudut pandang sebagai gue trader juga, gue investor juga. Jadi basically ya bisa dibilang 70% gue trader lah, cuma 30% tetap investor. Gitu. Jadi ini pandangannya mungkin nanti disesuaikan lagi secara para cuan terpas itu seperti apa. Cuman kalau gue pribadi, this is the right time untuk kita mungkin menguncurkan lebih banyak lagi ke saham. Kenapa? Karena sentimennya banyak yang bagus. Karena kayak dari awal tahun sampai bulan Agustus, bulan September tuh belum ada sentimen positif lagi gitu ya. Masih banyak banget sentimen-sentimen negatif malah, dari suku bunga juga, dari The Fed juga, dari suku bunga kita juga ngenaikin suku bunga terus gitu ya. Jadi secara sentimen tuh masih kurang bagus. Tapi sekarang udah lihat di satu bulanan inilah, kalau gue bilang ya Jo ya, satu bulan ini tuh udah mulai banyak sentimen positif gitu loh di market. Jadi menurut gue sangat promising juga. Jadi buat kita tuh untuk masuk ke market gitu ya. Mungkin teman-teman yang masih bingung, dari kemarin saham gitu-gitu doang, IHSG gitu-gitu doang. Sekarang lihat, ini kalau kita lihat 2 minggu, 3 minggu terakhir tuh naiknya berapa persen gitu ya. Ini gue bilang bukan saham-saham yang memang kemarin yang lagi pada naik tinggi gila-gilaan ya. Kita ngomong saham-saham contoh BRI, ya BMRI yang benar-benar yang memang dia stabil. Tapi lihat seminggu 2 minggu ini juga performnya oke loh di akhir tahun ini. Jadi kalau kalian emang belum ada yang investasi ataupun belum terjun gitu ya di market, this is the right time sih menurut gue. Ya, karena kalau mungkin kita live nih beberapa bulan lalu gitu ya, mungkin gue bilang ya wait and see. Kenapa? Karena kita lihat The Fed-nya masih hawkish gitu. Kita ngelihat suku bunga juga masih belum beraturan gitu. Jadi ada lagi kayak kemarin tuh sebulan lalu ya, itu kan perang Rusia Ukraina juga, terus ada kayak ini Israel sama Hamas juga. Jadi banyak banget sentimen negatif. Tapi sekarang udah mulai redup nih, biasa karena akhir tahun juga. Jadi that's why this is the right time buat teman-teman buat masuk ke market. Tenang aja, masih banyak harga-harga yang oke gitu ya. Kalau untuk ditanya saham-sahamnya apa aja tuh masih banyak yang oke. Kalian tinggal coba dulu gitu ya, investasi ataupun ya kalau teman-teman yang pengen trading ya let's trade gitu. Itu sih. Oke, jadi kalau dari yang lu jelasin itu bisa dibilang akan selalu ada opportunity yang bisa dilihat. Apalagi dengan keadaan market sekarang gitu ya. Kalau misalnya dibilang belum take off banget gitu kan. Istilahnya masih transisi ya dari kemarin mungkin market yang katanya sepi gitu kan, dan juga sideways dan sebagainya dengan sentimen yang ada. Tapi sekarang kelihatannya sentimennya sudah mulai jarang terdengar lah ya. Mungkin karena tadi yang lo bilang juga akhir tahun, dan mungkin juga udah ada sentimen-sentimen bagus lainnya begitu kan yang akan muncul ke depannya. Ini juga bisa menjadi sesuatu yang kita pertimbangkan juga ya teman-teman Cunturpes ya. Tapi kalau misalnya kalian, mungkin aku mau ingatin juga kalau
balik ke strategi investasi kalian masing-masing gitu ya. Mungkin Ya, ada di sini kalian yang trading begitu kan. Jadi memang benar-benar menggunakan momentum. Tapi kalau misalnya untuk investasi, pastikan pemilihan saham kalian, cara analisanya juga benar ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut nih, teman mumpung yang nonton lumayan banyak, gue mau ngasih tahu ya buat teman-teman cuan trooper semua bahwa IG Live ini akan nanti di save ya. Jadi kalau misalkan ada yang baru join di pertengahan begitu kan, jangan khawatir, kalian tetap bisa nonton dari awal ya. Oke. Dan buat kalian juga yang belum punya akun RDN, bisa buka di form.sukorsekuritas.com. By the way, Calvin, mumpung lagi rame nih yang nonton, gue juga Mhm. kayak ngasih platform nih buat lo. Mungkin banyak di sini teman-teman cuan troopers yang juga belum tahu nih cuan time itu apa. Lo mau Oke, share sedikit nggak buat komunitas lo? Karena tadi udah gue jelasin di awal, komunitas itu penting bro di betul, dunia pasar modal gitu kan. betul. Tagline Sukor aja stronger together bro kan. Kalau misalnya Yoi, sendiri-sendiri kan susah kan gitu. Jadi betul, betul. boleh nih di spill kira-kira apa sih tuh cuan time? Oke, mungkin sebelum gue cerita tentang cuantem, gue mungkin cerita dulu sedikit kenapa gue juga decide bikin community kali Jo ya. Boleh Karena banget, boleh banget. eh keresahan gue di awal, karena awal gue terjun di market 7 tahun, 8 tahun lalu gitu ya. 6, 7 tahun lah ya, kelamaan banget 8 tahun. Kayak keresahannya kayak udah hatam banget nih, udah dewa banget, sultan banget, enggak lah. 6 tahun lalu, 6, 7 tahun lalu ya. Iya. Gue terjun di market, gue bingung mau belajar di mana. Karena secara belajar di YouTube nih, contoh YouTube bener-bener masih sepi banget. Di IG apalagi nggak ada. Even komunitas-komunitas tuh masih belum ada yang muncul banget di publik. Gitu ya. Kalau sekarang kan udah banyak ya Iya. guys ya. Di Sukor juga siapin komunitas juga gitu ya. Nah dulu tuh bener-bener nggak ada. Nah itu gue bingung tuh belajar di mana. Nah kebetulan gue ketemu gurunya yang benar nih. Waktu itu gue ketemu Pak Gema Goyadi. Mungkin kalau teman-teman Oh iya. di market tahu ya Asonaci gitu ya. Gue pribadi tuh ikut program CET dia setahun. Jadi belajar tentang technical, belajar tentang fundamental juga, astrologi juga gitu. Jadi benar-benar ketemu the right mentor, akhirnya tahu nih market seperti apa. Nah, mungkin ini juga salah satu yang kenapa kita bikin namanya Cuan Time. Kenapa? Karena keresahan ini yang gue pengen sebenarnya gue sama partner gue tuh hilangkan. Kenapa? Karena orang-orang sekarang kan karena terlalu banyak juga nih komunitas-komunitas juga. Sometimes ada yang komunitas bagus, sometimes juga ada komunitas yang kurang oke, ya bukan bilang jelek ya guys, kurang oke. Memang ada seperti itu. Dan baik lagi, semua komunitas tuh ada poin bagusnya guys. Jadi kalau misalkan mau trading ya masuk ke komunitas trading. Komunitas investor ya fokus komunitas investor. Jadi jangan ikut sana sini jadi berbeda. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen fokusnya trading, masuk ke komunitas trading. Nah, salah satu yang kita provide di Cuantem adalah kita komunitas trader. Memang ya kalau kalian pengen trading di financial market, di saham, di forex, di crypto, bisa join di Cuantem. Gitu. Jadi kita provide itu semua. Dan kita basically technical analysis dan kita emang juga udah ada proof resultnya juga. Hasilnya seperti apa. Gitu dari portfolio, dari kita punya tradingnya, itu semua udah ada di nanti kita share di Cuantem-nya itu. Jadi kalian bisa belajar dari situ, kalian juga bisa belajar dari sisi investasinya juga ya, kalian bisa belajar bersama-sama di komunitas kita gitu. Itu sih. Jadi dan mungkin poin yang terakhir adalah kenapa bikin Cuantem juga adalah orang-orang tuh males investasi sendiri atau trading sendiri. Karena mereka biasanya pengen ada temennya nih. Kayak contohnya kita malam-malam gini ya, ini kan hari Selasa gitu ya. Orang-orang tuh kayak pengen kayak kalau kita ngomong market tuh ada temennya gitu loh. Ada yang temenin, ada temen ngobrol dan sebagainya nih. Ini one of the thing adalah makanya Sukor kan suka banget nih bikin TikTok gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Untuk ngobrol market juga. Kenapa? Karena kita nggak mau sendirian di market gitu ya. Karena sometimes ya kalau misalnya profit ya profit bareng-bareng ya. Kalau loss juga bareng-bareng. Jadi ini mesti mungkin teman-teman sini juga harus menyadari itu juga gitu. Jadi kalau misalkan jangan cuma kita nge-share profit of juga tapi loss-nya kita nggak ini ya, nggak kita manage gitu ya. Itu tetap kita manage dan kita juga bareng-bareng nih. Contoh, oh iya gue beli ini nih Jo, BRI gitu misalkan. Lagi loss. Iya udah sama gue juga nih. Kemarin beli juga sama. Oh ya udah. Jadi kesannya kita punya teman dan kita juga punya punya kerabat juga yang masuk di market, ya udah gitu. Oke, ini udah jelas banget ya. Jadi memang komunitas itu penting. Ya. Kalau misalnya mau nanya-nanya mungkin tentang Cuan Time, membership atau mungkin apakah free atau gimana, boleh langsung DM IG-nya Cuan Time aja. Boleh. Ya? Nanti follow di IG kita @cuantime. Oke, @cuantime ya. Oke, thank you banget bro ya untuk penjelasannya. By the way, ini teman-teman Cuan Troopers tadi udah ada beberapa yang nanya
Kalau kalian ada mau nanya saham dan sebagainya, boleh langsung aja di komen ya teman-teman ya. Nanti akan dipilih dan kita usahakan untuk jawab semuanya ya. Tadi udah ada yang nanya tentang auto sama apa gitu. Nanti kita, auto dan SCMA. Siap, nanti dijawab ya. Kita mau coba discuss sedikit lagi dulu mengenai topik kita malam hari ini. Nanti baru kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari Cuan Troopers. Oke, kita langsung ke topik ini bro. Tentang window dressing. Sebelum kita masuk membahas begitu ya, mungkin mengenai sektor atau mungkin saham yang mungkin terlihat menarik dengan momen dari window dressing ini. Buat teman-teman mungkin yang baru mulai nih bro investing, window dressing itu apa sih? Di share nggak? Jelasin. Boleh. Sebenarnya ini bahasanya keren, ini kan bahasa keren ya, window dressing gitu ya. Orang kayak bingung. Gue taunya window shopping soalnya kan. Benar. Sebenarnya kalau window dressing ini sebenarnya lebih ke arah ini ya guys. Jadi setiap fund manager tuh kayak anggap aja fund manager di Indonesia kan, contoh misalkan kan masuk reksadana, produk reksadana gitu ya. Sukor kan juga ada nih reksadana ya, di Saya Kaya ya bro ya. Jadi Sukor produk ada. Ya, nah jadi reksadana ini ya kayak anggapannya kita taruh duit, kita investasi di bucket namanya reksadana. Nanti fund manajernya akan investasikan duit kalian ke saham langsung, ke saham-saham pilihan mereka, gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu pusing kayak nanti ketika udah masuk ke area TP nih, nggak perlu kayak gitu. Jadi kalian benar-benar fokus lihat dari bucket dia punya reksadananya. Nah biasanya ketika akhir tahun, kenapa namanya window dressing? Biasanya fund manager itu akan gelontorin dana mereka buat masuk ke saham-saham yang mereka biasa kata-katanya mau naikin gitu ya. Katanya mau naikin. Kenapa? Karena biar marketnya dapat sentimen positif lagi. Dapat nih contoh nih window dressing. Kita kan semua percaya window dressing good gitu ya. Window dressing tuh bikin market tuh ada sentimen positif. Ya udah, nanti ketika itu harganya juga akan relate gitu ya. Dan biasanya ketika ngelihat window dressing ini biasanya bersamaan sama Santa Claus trading juga, yang dimana memang setiap bulan-bulan Desember memang harga IHSG juga naik. Jadi memang secara konspirasi ya, kita ngomong konspirasi, emang barengan gitu ya, window dressing sama Santa Claus trading. Jadi memang ini good things-nya adalah market saham hijau lagi gitu. Jadi salah satu window dressing itu adalah itu, karena ngerelate sama Santa Claus trading gitu. Itu sih Jo, biar lebih gampang. Karena mungkin banyak teman-teman atau cuan topers di sini tuh yang mungkin bingung window dressing nama bagusnya apa ya. Intinya ya fund manager dia beli saham di market ya biar harganya naik ya kita bisa ikut juga. Anggapnya simpelnya seperti itu. I see. Oke. Jadi kita ini istilahnya bisa dibilang riding the wave lah ya, dengan momentum gimana banyak fund managers itu ya memiliki strategi investasi mereka lah ya untuk membuat portfolio mereka atau performa mereka itu bagus, dan juga mungkin ada emiten dengan laporan keuangan di akhir tahun juga mempercantik inilah ya, bisa dibilang laporan gitu kan, supaya bisa menjadi pilihan dari fund managers ini. Oke, jadi memang momen window dressing ini teman-teman Cuan Troopers digunakan ya, banyak mungkin traders dan juga mungkin investor kali ya untuk menggunakan momentum ini begitu kan, karena tadi udah dijelasin sama Calvin juga sampai ada bisa dibilang korelasinya juga dengan Santa Claus Rally begitu. Oke. Kalau misalnya kita udah nih ngomongin mengenai momentum dari window dressing, kira-kira kalau dari lu sendiri di momen window dressing ini ada nggak, sebelum masuk ke saham, sektor-sektor dulu deh dari lu yang mungkin menarik nih di akhir tahun ini bahkan sampai di awal tahun depan, boleh di-share sama teman-teman. Oke. Kalau gue pribadi ada 3 sih Jo, memang yang gue juga into ya. Biasa akhir tahun pertama pasti tahu lah ya, energi ya, saham energi. Ya kita bisa collect nih sampai mungkin Q1 ya, Q1 2004 gitu ya. Bulan Januari, Februari biasanya tuh udah mulai running tuh ya biasanya. Karena momentum nih, bisa baik lagi cycle-nya setiap akhir tahun bisa saham-saham energi pada naik. Ya pilihannya ada beberapa sih. Kalau gue pribadi, gue pilih Adro sama Medco gitu ya. Nanti kalau misalkan yang kedua itu saham infrastruktur. Infrastruktur tuh menarik karena hari ini aja Telkom tuh nggak salah naik berapa persen ya. Hari ini naiknya lumayan loh Telkom. Naiknya lumayan. Tadi pagi gue lihat gitu ya. Jadi
Telkom tuh naik oke, 2,45%. 2,45%. Ya. Itu bayangin ya guys. Jadi itu lumayan loh. Jadi kalau misalnya kalian mau trading ya, tradingnya di ini hitungannya udah big cap teman-teman ya. Big cap bukan lagi saham-saham yang kecil gitu. Jadi memang big cap. Ya kalian masuk ke sana ya kalian bisa dapat lumayan tuh quick ya 2%. Kalau misalkan nanti kalian mau sampai akhir tahun pun masih bisa, masih oke. Gitu ya. Terus saham banking Jo. Jadi saham banking itu menurut gue quite interesting juga. Kenapa? Gue pribadi BRI gitu ya. BRI itu gue ada serok lagi di harga 5 ribuan, sekarang kan udah 6 ribu sekian gitu. Jadi lumayan banget gitu. Jadi kita nggak perlu cari saham-saham, anggapannya saham-saham apa ya bahasa ininya, bahasa saham-saham yang naik turun gitu ya. lapis 2, Lapis 2, lapis 3 gitu ya. Kita bisa cari saham-saham lapis 1 yang emang dia punya liquidnya oke gitu. Dan emang ini makanya this is the right time yang buat kita untuk masuk ke market. Kenapa? Karena saham-saham gedenya, saham-saham lapis satunya juga naik loh gitu. Jadi kalian juga secara pilihan investasi ataupun pilihan tradingnya pun masih kejaga, masih bagus gitu. Jadi that's the thing. Tapi biasanya kan contoh-contoh kalau misalkan trader ya, kalau gue pribadi nih contoh misalnya trader kayak misalnya kemarin carilah ya saham-saham emang lagi mau naik tuh apa yang naik kenceng gitu ya, itu biasa kayak gitu. Kita biasa lah ini namanya seorang trader kan pasti kayak gitu ya. Kayak kemarin tuh ada Goto ya kan, Goto ada 57 kita beli, sekarang berapa 90 ya itu. Jadi ya apa ya kita cari-cari kayak gitu juga, cuman big fund kita tetap masuk ke saham-saham HP1. Buat apa? Buat kita investasiin, lumayan. Ya kalau misalkan tetap pegang, misalnya beberapa kan dikasih dividen juga, ya kan? Ada yang kasih apa capital gain dividen ya, kalian bisa dapat dari dua itu. Gitu. Jadi tetap. Nah makanya tadi gue bilang gue 70% tuh trader, 30% tetap investasi, gitu. Tetap investasi, tetap terjun. Kenapa? Karena tetap duit gedenya mau di mana? Tradingin kan nggak mungkin. Tetap masukin ke investasi gitu. Karena gue pribadi masih kerja, masih ada usaha juga, jadi nggak literally 100% di market juga. Beda kalau gue punya duit 100% di market, kayak beberapa mungkin yang trader yang difinance sama kredit saham, yang mereka terjun nih benar-benar di market, itu berbeda. Nah kalau teman-teman mungkin ada yang sambil kerja, sambil usaha, ya kalian mungkin di set dulu untuk investasi dulu ya, pelan-pelan investasi ataupun trading gitu ya. Trading ya kalian siapin waktunya juga gitu. Itu sih. Oke, thank you bro jawabannya. Jadi tadi sektornya ada energi, ada banking, sama tadi apa satu lagi ya? Energi, banking, sama infrastruktur. Sama infrastruktur ya. Dan bener ya teman-temannya ini dari gue langsung nih ya, jadi temennya Calvin nih emang tahu gue nih dari awal ketemu nih, gue tahu dia ini trader ya. Jadi kalau misalnya dia bilang dia investor, udah ketahuan ngomong kosong gitu ya. Jadi gue akan bilang di sini dia itu bohong kalau dia bilang investor. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada yang mungkin mau nanya-nanya ya saham kalian secara teknikal analisnya gimana nih analisanya, boleh banget. Tadi ada teman-teman udah beberapa yang nanya, jangan khawatir nanti kita akan pilihin ya pertanyaan-pertanyaan kalian, dan mungkin Calvin bisa bantu kasih insight gitu ya, dianalisa secara teknikal apakah menarik atau mungkin kurang menarik dan sebagainya. Oke, mungkin kita finish dikit lagi ya bro ya pertanyaannya. Tadi kan gue ngebahas tentang sektor yang menarik nih. Gue mau nanya kebalikannya. Ini tanggapan dari lu aja bro ya. Jadi memang kalau opini itu nggak ada benar atau salah, kan itu hanya opini ya. Dan teman-teman Cuan-troopers, semua yang kita dibicarakan di malam ini ada disclaimer ya. Tetap teman-teman dari aku gitu ya, untuk selalu menyarankan teman-teman untuk melakukan riset masing-masing ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan dari gue nih Kal. Sektor yang menarik udah. Kalau sektor yang menurut lu belum dapat panggung nih akhir tahun bahkan sampai awal tahun depan, kira-kira apa nih? Ya kan? Sektor pasti akan ada waktu menariknya juga, ada yang seasonal lo bilang kan. Cuma mungkin memang untuk sekarang belum aja sih, atau mungkin masih ketutup dengan sektor-sektor lainnya. Kalau dari lo ada nggak kira-kira? Gue pribadi lagi ngejauhin saham-saham untuk investasi ya, Gen ya. Ini kalau back again untuk investasi, kalau trading ya investasi. Kalau menurut investasi, kalau menurut gue pribadi kalau trading jarang banget sih ngeliat sektor mana yang oke gitu. Kenapa? Karena kalau memang lagi banyak yang rame beli ya kita ikut gitu ya. Cuman kalau kita ngomong investasi guys, menurut gue pribadi saham teknologi sih, saham-saham berbasis teknologi di market lagi kurang oke gitu ya, lagi kurang oke lately. Jadi bisa jauhin dulu gitu ya. Itu yang pertama teknologi. Yang kedua itu biasanya gue tuh akan lebih ke arah ngejauhin saham-saham yang di ini sih gue lupa lagi bahasanya, industrial ya, industrial itu biasa gue jauhin dulu. Kenapa? Karena
mungkin itu awal tahun akan rame tuh. Kenapa awal tahun? Karena biasanya ada budget-budget besar misalnya masuk ke industrial dulu gitu. Karena kalau misalkan akhir tahun tadi gue bilang tuh energi, banking itu selalu nomor satu. Kenapa banking nomor satu? Karena kalau kita lihat banking itu apapun pasti bertahan. Ya kalau kalian mau lagi di situasi apapun pasti bertahan. Walaupun turun pun masih bisa bertahan. Cuman kalau kita ngomong sektor-sektornya yang kurang oke, ya itu tadi gue lihat pribadi sih itu sih. Justru kalau beberapa kayak contoh tahun lalu nih Jo ya, kayak FMCG gitu ya, itu kan kurang oke tuh ya. Justru menurut gue sekarang mungkin di akhir tahun ataupun di awal tahun itu cukup oke. Kenapa? Karena hubungan dengan pemilu gitu. Karena pemilu akan geloncorin dana juga di saham-saham FMCG gitu ya. Jadi nanti itu mungkin kita bisa bahas lagi tuh. Oke. Paling dua itu sih Jo. Jadi dua itu doang kalau untuk investasi. Teknologi reasonnya kenapa? Karena udah dari awal tahun sih. Sama suku bunga juga kali ya. Suku bunga juga memang karena even bukan cuma sini ya guys, di luar pun juga sama, teknologinya juga lagi pada saham-saham teknologi juga lagi pada berkurang juga. Nah, impact juga dari suku bunga, dari perang juga gitu. Jadi masih belum ada sentimen lagi positif. Hopefully tahun depan ada lagi. Kalau ada lagi ya kita switching. Gitu aja simpel. Ya, thank you ya bro ya untuk jawabannya. Jadi memang kalau dari yang mungkin bisa gue share juga, kadang-kadang memang dari kita itu kita terlalu stuck gitu bro sama satu saham atau satu sektor. Contohnya satu saham ini atau satu sektor ini pernah memberikan kita cuan bro dulu, jadi kita berharap ini memberikan kita cuan terus. Padahal kan sebenarnya mungkin sektor ini harusnya udah nggak dapat panggung lagi, jadi memang kita harus bisa pindah sektor atau pindah saham gitu kan. Jadi I think ini juga menjadi ajakan lah ya buat teman-teman semua gitu ya, apalagi kalau trading atau berinvestasi tetap bisa melihat opportunity yang ada gitu ya, nggak baper dengan satu sektor saham nih, dulu mungkin udah ngasih cuan gitu kan, tapi sekarang mungkin lagi nggak dapat panggung gitu, terus kita berharapnya saham ini naik gitu kan, atau sektor ini naik gitu kan, tapi nggak kejadian ya. Mungkin udah saatnya kita untuk analisa sektor atau saham-saham lain gitu ya, kurang lebih. Oke, thank you ya bro ya untuk tadi penjelasannya. Kita coba nih sambil lompat-lompat aja jawabin pertanyaan-pertanyaan dari Cuan Troopers, boleh ya bro ya? Boleh. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan mengenai saham yang pengen dijawabin langsung nih sama Calvin, boleh ya secara teknikal ya, dikasih insight dari Calvin. Dan juga buat kalian, aku mau ingetin sekali lagi kalau kalian baru join IG Live ini, jangan khawatir karena IG Live ini akan di save. Dan aku juga mau ngasih tahu, aku mau kasih 3 buku gratis ya. Investing ya, teman-teman pasti udah tahu mengenai buku dari Sukor Sekuritas, penulisnya para influencer di pasar modal. Aku mau ngasih secara free buat 3 orang aja, tapi syaratnya kalian harus screenshot IG Live malam hari ini dan tag Sukor Sekuritas dan juga Instagram dari Calvin ya, Kafceng. Oke? Jadi lakukan itu, nanti akan dipilih 3 pemenang. Oke, pertanyaan pertama nih bro, ada yang nanya tadi mengenai saham SCMA. Secara teknikal gimana nih bro? SCMA menarikkah atau bagaimana? Boleh di-share nih sama teman yang lagi nonton. Oke. Untuk SCMA ya, sekarang kan harga di 159. Basically sebenarnya kalau kita lihat weekly chart-nya ya, sebenarnya weekly chart-nya tuh si SCMA tuh lagi di area support juga sih, guys. Jadi kalau kalian di area support tuh, area bawahnya itu kelihatan banget sekarang lagi di area support. Cuman hari ini sih oke, quite good, kenaikannya bagus ya. Kalau gue pribadi ngelihat ini better kalau misalkan kalian pengen trading, ya ini kan kalau kalian pengen trading, baik lagi nih aku kasih kalian gambaran kalau misalkan anti investasi, nanti aku kasih tahu lagi. Tapi kalau misalkan trading, kalian tunggu break 167, 170 itu oke. Area oke untuk kamu cari breakout-nya. Dia punya breakout candlestick-nya bagusnya di sana, weekly-nya ya. Jadi 167 itu oke, 170 buat kamu cari buy. Dengan area stop loss-nya itu yang paling oke 136. Jadi kalian bisa TP terserah kalian ya. TP terserah kalian. Kenapa? Karena tergantung nih, kalau kalian misalkan running 10%, 12%, kalian mau TP gitu. Tapi paling penting kan stop loss-nya di mana sih kok? Biasanya kan gitu ya kalau kita mau trading gitu ya. Stop loss-nya di area 136. Quite big ya, cuman kalau kita lihat pergerakannya ini, kalau kalian mau tahan kurang lebih 1 sampai 3 bulan nih masih bisa. Ini good juga. Ini pilihannya good.
Sama tadi kalau nggak salah auto ya Jo ya. Iya, iya. Auto tuh Auto. tadi gue juga baru lihat sore tadi sebenarnya tuh ada double bottom. Ya itu kalau kalian lihat Oke. daily-nya ada double bottom pattern dan ini sekarang lagi di area apa support juga. Ini kuat gue juga buat cari buy juga sih. Gitu. Gitu sih. Jadi kalau auto gue pribadi setuju, SMA juga setuju. Kalau misalkan untuk Oke, siap. Sip, sip. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi yang nanya auto sama SCMA, Lutfi udah dijawab ya. Oke, tadi yang nanya, lo kan tadi bahas tentang Telkom tuh naik 2,45%. Ada yang nanya, HK nggak Telkom? Menurut lo masih menarik nggak untuk masuk sekarang kalau secara teknikal ya kira-kira? Telkom ya. Ya. Kalau misalkan kalian pengen cari the best price atau misalkan kalian pengen cari area yang oke untuk entry di Telkom, itu mendingan tunggu dia turun dulu sedikit. Kenapa? Karena sekarang tuh lagi cukup naik ya, karena cukup naik dan dia tuh kemungkinan bakal berhenti di area 3.850. Around situ. Jadi which is sedikit lagi sebenarnya. Jadi memang kita kalau misalkan kalian pengen trading ya tunggu dia bikin retracement atau bikin dia pullback dulu sedikit ke area 3.500 3.600 itu bisa kita cari buy ke atas. Karena kita punya analisa ada kemungkinan dia berhenti dulu di 3.850 karena ada area resistance di sana. 3850 ya guys untuk Telkom. Jadi dia tunggu dia break dulu turun dulu 3.600 sampai 3.500 3.600 3.650 oke. Kita bisa cari buy naik ke atas. Gitu sih. Oke, sip, sip. Thank you, Kal. Kita lanjut lagi ya. Ini ada yang nanya saham SMRA. Gimana nih, bro, buat trading? Oh, SMRA. Menarik. Kenapa nih dia SMRA nih? Properti ya. Gue pribadi sebenarnya lagi nggak inian properti sih. Kenapa? Karena reasonnya buat gue pribadi mungkin tahun properti itu lebih ke tahun depan gitu ya. Karena kalau gue lihat harganya masih situ-situ doang juga dan lately kebanyakan tuh dari bulan Juli ya kalau nggak salah bulan Juli itu udah mulai turun tuh beberapa saham-saham properti gitu. Jadi memang lagi pada momentumnya lagi pada turun. Nah, tapi kalau misalkan mau trading ini SMRA kalian boleh ya karena hari ini kan lagi turun juga dan pas lagi di area support resistance juga yang lagi cukup dekat juga ya. Kalau kalian dapat harga di 600 ya kalian nanti besok lihat kalau misalkan dapat di harga 600 itu quite good. Tapi batasin stop loss-nya kalian di 560 ya. Itu masih oke tuh. Jadi kalau misalkan the break 560 dia pasti masih turun lagi ke bawah gitu. Jadi kita bisa cari lagi mungkin saham lain ya kalau misalkan kena stop loss di SMRA ini. Gitu sih. Oke, sip. Kita lanjut lagi, Bro Calvin. Saham dari Mayora. Mior ya? Sama Mayora, iya Mior sama ULTJ nih. LTJ, oke. Mior, gue pribadi kurang menarik sama patternnya ya. Tapi kalau kalian pengen ngepam jantung kalian ya ini boleh banget karena 2 hari ini nih quite good sih dia punya pergerakannya ya dan lagi secara teknikal lagi di support juga. Tapi kenaikannya cuma sedikit kalau gue lihat mungkin di around 2.600 sampai 2.650 after that dia drop lagi. Jadi kalau emang kalian pengen cari quick bucks sih bahasanya ya, quick bucks gitu ya. Kalau mau cari ambil dapat sedikit 2.650 ya udah kalian bisa ambil situ. Cuman kalau misalkan ditanya bisa nggak kok ke level 3.000 lagi ini quite masih cukup berat sih karena dia habis sideways besar juga ya dari bulan Mei sampai sekarang. Jadi untuk sampai ke sana dia perlu ada momentum lagi secara chartnya gitu. Jadi kalau misalkan mau ambil cepat di 2.600 2.650 gitu sih. Tapi gue pribadi nggak rekomen kalau untuk MIO gitu. Sip. Thank you, Tadi bro. ULTJ juga ya? Iya, ULTJ. Mayora dan ULTJ. Oke. Ini kalau ULTJ sebenarnya bagus. Kenapa? Karena lagi di area support juga. Cuman dia tuh udah pattern kalau kalian cari di Google namanya Megaphone. Megaphone ini sideways-nya cukup gede ya. Megaphone itu cukup gede sideways-nya dan kalau kalian pengen ambil di harga sekarang 1.630, kalian siapin stop loss di 1.000 bentar ya. Di 1.550 aja, sedikit banget dari harga sekarang. Kenapa? Karena kalau misalkan dia break ini dia bisa nembus
supportnya lagi lebih dalam. Oh, Jadi kalau kalian pengen beli harga sekarang 106.30, stop lossnya 1.550 ya buat si ULTJ gitu. Itu sih. oke. Sip. Tadi yang nanya Mayora sama ULTJ udah dijawab ya sama Bro Calvin. Thank you ya Bro ya udah dijawab nih. Ada beberapa pertanyaan lagi, kita lanjutin, masih oke kan Bro ya? Boleh. Tapi by the way, kalau Aman ya? misalkan ini pandangan gue ya guys. Jadi kalau misalkan kalian nanti analisa Iya. lagi boleh juga sih. Ini baik lagi ke kalian Iya. disclaimer, karena menurut gue pribadi kalau emang kurang oke, kurang good ya gue bilang kurang oke gitu ya. Kalau misalkan good ya gue bilang good. Ya karena basically cari cuan guys. Cuan troopers kan kita. Right? Cuan Iya, troopers. Jadi Yap. disclaimer ya teman-teman ya, tetap, tapi ini adalah insight dan juga opini ya dari Calvin yang tentunya juga punya pengalaman di market, ya apalagi mengerti mengenai technical analysis begitu. Oke, kita lanjut lagi nih Bro, ada pertanyaan dari Alfiani, dia bilang P1 weekly MACD-nya mau cross nih, gimana POV-nya nih Bro Calvin? Oke, P1 ya. Ya. Oke, MACD-nya. Oke, iya. Nah, sebenarnya P1 ini salah satu pilihan gue juga sih, Jo. Kayak waktu itu kita pas lagi ngerjain project bareng, ini kita selalu ngomong juga nih, waktu itu kan P1 cukup oke gitu ya. Dia punya bisnis rent gitu ya. Beda kalau misalkan properti lain kan mereka kan kebanyakan beli tanah, akuisisi dan sebagainya, sedangkan kalau dia kan lebih ke arah dia beli properti ya mereka rent gitu ya, sistemnya seperti itu. Nah, tapi gue pribadi ngelihat dia punya market tuh situ-situ doang gitu ya, di harga around 300 400 ya, lately sampai dari tahun 2021 sampai sekarang tuh masih di situ-situ doang sih. Jadi memang belum ada, dan tadi kayak gue bilang untuk sektor properti itu memang belum saatnya dulu. Hopefully tahun depan gitu ya, bahkan kemarin kan ada sempat berita tuh kalau misalkan rumah di bawah 2M kan ada ini ya, ada keringanan gitu ya, ada keringanan untuk biayanya dan sebagainya, dan ini ya mungkin itu salah satu juga sentimen positif untuk di properti nih gitu ya, karena waktu itu kan sempat DP 0% ya cuman dan sebagainya, dan sebenarnya efeknya tuh nggak gitu oke nih. Kenapa? Karena secara suku bunga kan kita masih naik, masih tinggi ya, ini juga berefek langsung di sama pembelian properti juga gitu ya. Oke, tapi untuk P1 sendiri tadi kalau ditanya MACD-nya nge-cross, yes nge-cross, cuman aku pribadi ngelihat dia masih turun dulu nih guys. Jadi kalau misalkan emang dia naik sampai 480 and then drop ke bawah, masih ada potensi untuk bearish dibandingin untuk tanda-tanda dia untuk bullish gitu. Kalau misalkan mau cari di P1 ini ya kalian tunggu di area support lagi sih, di area 360, karena masih ada potensi ke sana dulu dibandingin ke atas ya. That's the thing sih. Jadi mungkin yang dari aku pribadi, kalau misalkan mau cari di P1, masuk sedikit dulu, masuk keluar di 480, stop lossnya di 400 aja, afternya tunggu di bawah 360. Itu oke dulu ya, Bro ya, dicicil dulu ya. Ya, kalau mau investasi ya 360 tuh quite good untuk dari area entry-nya gitu. Itu sih. Oke, thank you Calvin. Lanjut lagi nih Bro, ASI mungkin ada yang nanya nih tadi, ASI karena hari ini turun minus 1,33, 5 hari ke belakang juga minus nih, hampir 4%. Kalau secara teknikal ASI gimana nih Bro? Mungkin boleh di-share. Oke. ASI ya, masih bearish banget ya guys. Ya, contoh pas ini masih bearish banget. Ini udah nembus supportnya lagi. Supportnya di 5.550. Mungkin nextnya akan mengejar di 5.250 untuk the next supportnya untuk si ASI. Jadi untuk sekarang kalau kalian mau investasi di ASI, tunggu bawahan lagi sih harga 5.250. Karena untuk dia nge-break naik. Nah ini simpelnya ya guys ya. Simpelnya kalian tinggal tunggu aja di area 5.800, 5.900. Ketika di break itu ASI ada potensi dia naik, ngejar resisten naik ke atas lagi 6.500 big targetnya. Cuman as long as dia nggak nembus level 5.900, 5.800, gue pribadi ngelihat ini masih turun dulu sampai ke level 5.250 kayak gitu. Itu sih. Oke. Kita mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi ya Bro ya. Karena kita udah mau dekat sama waktunya. UNTR Bro, ada yang nanya tadi. UNTR gimana nih? Nanti tracker. UNTR.
ONTR menarik disupport ya, support. Cuman ini I don't think naiknya di mungkin bukan naik kencangnya mungkin bukan di bulan-bulan ini kali ya. Karena biasanya kayak UNTR gini biasanya naiknya di awal tahun, biasanya Januari, Februari, Maret tuh biasanya ada katalis positif untuk saham-saham berhubungan dengan ini. Tapi kalau secara harga kita ngomong pengen trading ya kalian tunggu dia break 23.000 aja nih. Ini level bagus tuh 23.000 untuk si UNTR di harga sekarang ya. Yang sekarang kita lagi lihat 23.000, stop loss-nya kalian bisa lihat masuk di 22.000, 21.500 itu quite good untuk stop loss-nya. Targetnya cukup panjang ya, kalau kalian pengen 26.000 bisa, 27.000 bisa juga. Jadi masih cukup oke untuk ONTR. Ya cuman batasi stop loss-nya aja. Ini good to try untuk kalian mau trading ya. Kalau mau trading nih good to try karena lagi di support juga dan secara dia punya momentum juga lagi pelan-pelan mau OTW naik lagi. Jadi memang dia punya ada potensi, tinggal dia break 23.000 dulu aja. Gitu. Itu sih. Oke, sip. Thank you banget ya Bro Calvin untuk ngejawabin semua pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers. By the way, buat kalian yang nonton, yang baru join, ini nanti IG live-nya akan di-save ya. Jadi jangan khawatir, kalian bisa nonton dari awal karena mungkin pertanyaan-pertanyaan saham kalian yang kalian tanyakan itu udah dijawab ya di awal begitu kan, dan mungkin bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan kalian. By the way, gue tambahin juga kalau misalkan teman-teman pengen lihat pilihan saham pribadi gue, itu bisa di IG gue tuh gue suka share tuh. Jadi gue share public ya. Cuman tapi again semua itu disclaimer on, jadi bukan bukan ajakan kalian membeli gitu ya, bukan. Tapi tetap itu berdasarkan dari technical juga. Kalian kenapa gue beli pun itu gue kasih tahu. Ya reasonnya ini loh, secara technical oke, ya patternnya oke, dan secara momentum oke, ya udah. Gitu. Nah, kalian bisa kepo-kepo lah gitu. Jadi ini maksudnya adalah mengajak kalian untuk follow Instagram dari Calvin Cheng. ya tapi siapa tahu pengen lihat secara teknikalnya gitu ya. Ya benar. Jadi teman-teman, Calvin ini memang suka sharing ya. Jadi edukator juga dari lama ya. Jadi pertama kali kenal dia suka mengedukasi teman-teman. Jadi ini bisa dibilang pembicaraan atau topik diskusi kita malam hari ini tuh sangat insightful gitu ya buat Cuan Troopers. Dan sebenarnya tinggal 1 menit lagi nih, tapi gue mau masukin pertanyaan ini nih bro sama lu. Jadi kita gue ngobrol sama lu, kan tahu bahwa lu itu adalah analis trader lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Bahkan pengalaman lu tuh mulainya dari forex. Kira-kira boleh di-share nggak nih sama teman Cuan Troopers kesalahan apa yang sering terjadi buat trader pemula dan bagaimana strateginya untuk meminimalisir kesalahan? Jadi nggak mungkin menghilangkan kesalahan, tapi at least minimalisir lah. Jadi bisa di-share nih sama teman Cuan Troopers untuk menjadi penutup lah, bisa dibilang gitu untuk malam hari ini. Oke. Untuk menjadi trader ya juga berarti ya? Ya. Oke. First thing first, cari kalau sekarang kan cari community yang tepat gitu ya. Community pertama tepat, kedua mentor juga sih, karena buat gue pribadi mentor itu penting ya. That's why juga gue pemilih mentor gue di market tuh adalah Pak Gema ya. Pak Gema kalau nggak salah juga ada Sukor Premier juga ya. Beberapa kali juga Sukor juga bekerja sama juga. Jadi memang pilih mentor dulu yang tepat gitu sih. Jadi kedua community juga, ketiga belajar sih gitu. Karena basically di market ketika kalian nggak belajar gitu ya, kalian, karena menurut gue pribadi ya, di market tuh orang-orangnya pinter semua loh guys. Orang-orangnya tuh orang-orang pinter. Jadi kalau misalkan kitanya mohon maaf kalau misalnya kita bodoh, misalnya gue pribadi bodoh gitu ya, ya kita bakal duit kita pindah ke orang-orang pinter. Sesimpel itu. Jadi kita harus pinterin dulu knowledge kita. Jadi orang masuk ke market tuh bilang, oh nggak mau belajar deh, ikut-ikut aja, mana bisa. Nggak bisa guys. Jadi kalian mesti belajar. Dan sekarang kan kalian udah ada di platform yang tepat nih, misalnya di Sukor kan ada edukasi juga, ini kayak gini ya. Kemarin tadi juga gue lihat nanti ada TikTok lagi gitu ya. Jadi itu kan edukasi juga biar kalian belajar dari beberapa sudut pandang juga nih. Mungkin gue pribadi pandangnya seperti ini. Influencer lain ada pandangan-pandangan lagi masing-masing. Jadi setiap influencer pun berbeda-beda ya guys pandangan-pandangannya. Jadi kalian ambil good things-nya, kalian pelajarin, lihat gue pribadi tuh lebih nyamannya kemana. Lebih nyamannya tuh trading atau investasi gitu ya. Kalau misalkan trading ya gue fokus trading gitu ya. Jadi
jangan tiba-tiba nyangkut sahamnya gitu, tiba-tiba ya udah deh jadi investor aja, masih oke kok nih sahamnya, masih under value kok sahamnya gitu, jadi anggap tiba-tiba jadi investor aja, enggak. Ya kalau trading ya kalau misalkan stop loss ya stop loss gitu, jadi mesti siap stop loss, mesti siap cut juga, siap re-entry lagi, siap cari saham lagi, rajin baca secara teknikal juga, dia punya informasi dan sebagainya, kalian belajar dari situ gitu sih. Dan sama kalau belajar udah lumayan pinter, jangan sombong gitu aja sih kalau di market. Karena kenapa? Kalau di market sombong biasanya nanti market bakal menghajar kalian gitu ya. Itu sih, karena sudah sering sombong, jadi udah humble aja sekarang. Bercanda guys, bercanda. Tapi ya itu ya banyak orang kayak awal-awal dapat profit, kok gampang banget nih profitnya gini-gini ya, ikut-ikutan gini aja deh, tiba-tiba berapa bulan lagi loss dan sebagainya, dibilang ini mah nggak bener dan sebagainya. Itu kan itu secara mindset dan secara psikologi kita nggak bener tuh dari awal. Maka that's why ya kalau ketika kalian kasih profit ya udah, ini ini berkat lah, ngapain berkat dari yang di atas untuk kita. Kalau lagi loss ya ini saatnya kita belajar kenapa sih loss. Ya karena orang tuh nggak akan belajar kalau lagi profit guys. Ini udah riset membuktikan. Profit tuh anggapannya udah, gue jago banget. Nih kata gue masuk ini saham naik nih gini. Gue banggain gitu. Ketika loss, ya mau nggak mau belajar. Jadi menurut gue pribadi, mindsetnya itu trading itu udah pasti profit sama loss. Nggak bisa profit mulu, gitu ya. Nggak bisa juga loss mulu. Kalau loss mulu berarti juga ada yang salah dengan diri cuan troopers. Jadi profit loss tuh emang udah makanan wajar, tapi at the end probability kan will tell profit atau loss yang gede gitu sih. Oke. Siap, thank you banget ya bro ya. Jadi setuju banget nih buat teman-teman Cuan Trooper untuk bisa diingat ya, bisa dibilang insight ya, dan juga tanggapan dari Bro Calvin ya. Jadi memang di dalam market itu it's not about just profiting tapi juga survive ya bro ya. I think surviving is more important sih. Orang banyak yang profit di awal tapi akhirnya bubar gitu kan. Tapi orang yang survive itu yang for so long, itulah yang mungkin bisa dijadikan mentor lah ya bro ya. Karena dia pasti ada ilmunya lah ya kan. Bisa dibilang kita mengerti market dan sebagainya sampai dia bisa survive buat waktu yang lama. Oke bro, ini udah waktunya. Pas banget, gue mau say thank you ya sekali lagi ya buat lu Bro Calvin. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bahas topik-topik lainnya yang seru-seru juga dengan Cuantam ya Bro ya. Mungkin dari gue, selamat malam juga ya Cuan Troopers. Bye-bye semuanya. Thank you Joe. Thank you Calvin.